Selamat hari Minggu adik-adik semua. Selamat hari Minggu. Apa kabar adik-adik di rumah? Luar biasa, dahsyat, yes. Adik-adik yang baik, hari ini kita ditemani tim pemusik yaitu Kakak Andreas. Say hi Kakak Andreas. Adik-adik, kami mengucapkan selamat ulang tahun. Semoga panjang umur, sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, tema minggu kita hari ini adalah Yesus Penolongku. Adik-adik yang baik, kakak undang semua bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan, lagu kita adalah Segala Puji Syukur. Musik! Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Semua adik-adik boleh duduk kembali, kita mau berdoa. Semua lipat tangan, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur atas kebaikan dan penyertaan Tuhan di dalam hidup kami. Kami mengucap syukur karena hari ini hari yang baru yang Tuhan berikan bagi kami. Kehidupan, nafas, dan juga sukacita kami sepenuhnya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Hari ini Tuhan, kami anak-anak sekolah minggu sudah siap memuji Tuhan, menaikkan lagu, dan juga memanjatkan doa-doa kami. Terlebih kami selalu rindu dengan firman Tuhan. Penuhilah kami dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, agar kami dimampukan untuk mengerti, memahami, terlebih melakukan firman Tuhan di dalam hidup kami. Inilah doa kami, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang baik, kita masih memuji Tuhan, kita masih memuliakan nama Tuhan. Karena itu kakak undang semua bangkit berdiri, kita bernyanyi lagu kita adalah Bertemu Dalam Kasih-Nya. Musik! Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Semua adik-adik boleh duduk kembali. Sekarang kita akan mengucapkan hukum Taurat Tuhan. Dan pada minggu ini, hukum Taurat Tuhan yaitu dari titah ke-10. Sama-sama kita mengucapkan 1, 2, 3.
Titah ke-10. Jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan istrinya, atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya, atau segala sesuatu milik mereka. Semua lipat tangan, kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan perintahnya. Kita sama-sama berdoa. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik yang baik, kita bersukacita memuji Tuhan. Semua kakak undang bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan. Lagu kita adalah Mata Tuhan Melihat. Musik. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, berbuat yang baik, berbuat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, berbuat yang baik, berbuat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Baik adik-adik, semua lipat tangan. Kita mau berdoa pengampunan dosa. Kita sama-sama berdoa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Semua adik-adik boleh duduk kembali. Sekarang kita akan mengucapkan epistel atau ayat bulanan di bulan Mei, yaitu dari Amsal 15 ayat 13. Kita sama-sama mengucapkan 1, 2, 3. Amsal 15 ayat 13. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Semua lipat tangan, kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta menyimpannya di dalam hatinya. Amin. Adik-adik yang baik, kita masih bersukacita karena firman Tuhan juga mengingatkan supaya adik-adik selalu bersukacita. Semua bangkit berdiri, lagu kita adalah Happy Yaya. Musik. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Ku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Adik-adik, semua lipat tangan, kita akan berdoa pengakuan iman rasuli. Kita sama-sama mengucapkan. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Karena itu, persiapkan hatinya, telinganya, juga Alkitabnya. Sekarang kita akan bernyanyi, lagu kita adalah Molo Pungo. Musik. Molo
nasida di si doa di lambung nasida ai molapugu dua manang tolu nasida di si doa di lambung nasida. Selamat hari Minggu adik-adik. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Terlebih dahulu kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan pada hari Minggu ini yaitu dari kitab Matius 14 ayat 25 sampai dengan ayat 32. Kita membaca bersama-sama. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, tema minggu kita hari ini yaitu Yesus menolongku. Adik-adik, pada saat kapan kita merasakan pertolongan Tuhan Yesus? Ada saat belajar dan saat ujian. Adik-adik percaya bahwa Tuhan Yesus menolong adik-adik. Saat bagaimana lagi? Pada saat sakit, adik-adik merasakan Yesus menolong dan memberikan kesembuhan. Saat bagaimana lagi adik-adik? Bisa juga saat adik-adik sendiri di rumah, mungkin papa dan mama sedang tidak ada di rumah karena mereka bekerja atau ada pekerjaan di luar rumah, dan adik-adik hanya sendiri di rumah dan berdoa berseru kepada Tuhan. Pada saat bagaimana lagi adik-adik? Saat mengalami kesulitan-kesulitan dalam setiap aktivitas, baik itu di dalam rumah, baik itu di luar rumah, adik-adik merasakan Tuhan menolong. Benar, adik-adik merasakan bahwa dalam segala keadaan kehidupan kita, Tuhan Yesus menolong kita, Tuhan Yesus menolong adik-adik. Dan kita harus tetap percaya dan berserah kepadanya. Jangan bimbang dan jangan ragu. Adik-adik, kita mau melihat bagaimana Yesus menolong murid-murid melalui kisah Yesus berjalan di atas air dari Injil Matius 14 ayat 25 sampai 32.
Ini menjadi dasar pemahaman iman percaya kita dan pengharapan kita akan pertolongan dari Tuhan Yesus yang senantiasa mendengar dan menolong kita dalam kesulitan kita. Pada suatu hari, Yesus menyuruh murid-muridnya naik perahu untuk menuju satu tempat. Sementara Yesus naik ke bukit untuk berdoa seorang diri. Setelah hari sudah malam, murid-muridnya sudah jauh dari pantai. Tiba-tiba datanglah badai. Lalu perahu murid-murid itu diombang-ambingkan oleh gelombang yang tinggi. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka belum mengenal siapakah yang datang untuk menemui mereka. Mereka terkejut dan takut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu mereka berteriak ketakutan. Tetapi Yesus segera berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Petrus yang adalah murid Tuhan Yesus yang ada di dalam perahu mengumpulkan keberaniannya dan berkata, "Tuhan, jika itu benar Engkau, buktikan kepadaku. Izinkan aku berjalan di atas air menghampiri Engkau." Petrus, jangan takut. Kemarilah. Petrus melangkah keluar dari perahu di atas air yang bergelombang. Ia tidak tenggelam, lalu ia mulai berjalan untuk menghampiri Yesus. Namun angin bertiup dan Petrus merasakan tiupan angin, membuat Petrus gemetar dan ketakutan. Ia mulai takut dan tenggelam, dan dia mengatakan, "Aku tenggelam Yesus, selamatkan aku, tolong aku Yesus." Dan Yesus mengulurkan tangannya untuk meraih Petrus dan mengangkatnya lagi. Dan Yesus berkata kepada Petrus, "Kemana imanmu? Mengapa engkau takut? Jika kamu mempercayai aku, kamu tidak akan tenggelam. Mengapa kamu ragu-ragu?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Adik-adik, dalam menjalani aktivitas kita atau kehidupan ini, ada berbagai hal yang bisa terjadi. Ada bahaya, ada ancaman, ada gelombang yang tinggi seperti gelombang laut, dan ada juga kesulitan yang kita alami saat belajar, ujian, saat sakit, yang membuat kita berseru datang kepada Tuhan. Dan bisa juga membuat kita ketakutan. Untuk itu adik-adik, datanglah kepada Tuhan. Tuhan mendengarkan seruan kita. Datanglah minta tolong kepada Tuhan. Tuhan datang menolong kita. Tetapi terkadang sering sekali kita ragu-ragu akan pertolongan Tuhan. Benar gak adik-adik? Itu menjadi pertanyaan yang sering muncul dalam hati kita. Padahal Tuhan menginginkan kita untuk percaya kepadanya. Jika saja Petrus tidak ragu-ragu, maka Petrus juga bisa berjalan di atas air seperti Tuhan Yesus. Demikian juga kita, jangan ragu-ragu, tetap percaya dalam kehidupan ini supaya kita tidak tenggelam, supaya kita tidak jatuh. Adik-adik yang terkasih, melalui firman kita hari ini, kita diingatkan supaya kita tidak ragu lagi akan penyertaan Tuhan. Tidak
takut lagi karena Tuhan ada bersama dengan kita. Karena Tuhan Yesus akan menolong kita. Karena Tuhan Yesus menyelamatkan kita. Dan pesan dari firman ini supaya kita tetap percaya. Percaya di tengah-tengah dunia ini bahwa Allah melihat kita, bahwa Allah mengetahui pergumulan kita. Dia mampu menolong kita sesulit apapun yang kita hadapi. Adik-adik yang kekasih, kita harus tetap teguh, beriman dan percaya kepada Tuhan Juru Selamat kita. Dan kita harus tetap bertumbuh, terus meyakini bahwa ada Allah yang setia dalam Yesus Kristus yang bersama-sama dengan kita. Kapanpun, dimanapun kita berada, atau situasi apapun yang kita hadapi, dengan berpegang teguh kepada firman-Nya. Jangan ragu, jangan bimbang, Tuhan menolong kita, Tuhan mendampingi kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, Engkau menolong kami, Engkau menyertai kami dalam perjalanan kehidupan kami, menolong anak-anak sekolah minggu dalam menghadapi berbagai pergumulan anak-anak sekolah minggu, baik itu saat belajar, baik itu saat bermain, atau dimanapun anak-anak sekolah minggu. Kami percaya Tuhan menolong mereka. Jika ada yang sakit, Tuhan memulihkan mereka, memberkati segala obat-obatan, dan Tuhan menolong mereka untuk meraih cita-cita mereka. Terima kasih Tuhan, biarlah dengan firman-Mu menguatkan anak-anak sekolah minggu bahwa Tuhan menolong mereka senantiasa. Terima kasih Tuhan, demikian juga kami dan semua orang yang percaya kepada Tuhan. Kami percaya Engkau senantiasa ada bersama dengan kami. Jika kami berseru dan minta tolong kepada Tuhan, Tuhan mengulurkan tangan-Mu yang penuh kasih untuk menolong kami, untuk menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarkanlah doa permohonan kami ini. Amin. Adik-adik yang baik, tadi adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan untuk dilakukan. Setuju adik-adik? Setuju. Adik-adik yang baik, sebentar lagi kita akan berikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Semua kakak undang bangkit berdiri. Lagu kita adalah Ada Satu Sobatku Yang Setia. Musik. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Marilah kita berdoa bersama di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. Baik adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Kami mengucapkan terima kasih buat semua adik-adik yang sudah mengikuti ibadah kita hari ini. Terima kasih juga buat adik-adik yang sudah mengirimkan aktivitas pada minggu yang lalu. Nanti aktivitas boleh adik-adik perhatikan sesudah ibadah kita ini selesai. Terima kasih adik-adik, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Berdoa bicara pada Tuhan, berdoa bersyukur pada Tuhan. Saya senang berdoa, saya senang berdoa, berdoa mengaku kesalahan, berdoa meminta pada Tuhan. Saya senang berdoa. Saya senang berdoa, berdoa bicara pada Tuhan, berdoa bersyukur pada Tuhan. Saya senang berdoa, saya senang berdoa, berdoa mengaku kesalahan, berdoa meminta pada Tuhan. Saya senang berdoa. Lau manangi hon hatani Tuhani, mata kahua manuti. Tahun ini merupakan tahun yang bernuansa kesatuan hati bagi seluruh gereja HKBP. Kita telah menetapkan orientasi pelayanan tahun 2022 sebagai tahun kesehatian di bawah terang tema sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa dan satu tujuan dari Filipi 2 ayat 2. Dan subtema mewujudkan kesehatian dan kesetiakawanan bagi gereja, masyarakat, dan bangsa. Panitia Tahun Kesehatian HKBP Distrik 8 DKI Jakarta telah ditetapkan menjadi organ pelayanan dalam mewujudkan persekutuan, kesaksian, dan pelayanan yang semuanya diikat dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Kesatuan hati dalam persekutuan, kesatuan hati dalam kesaksian, kesatuan hati dalam pelayanan bukan hanya membina soliditas internal semata, namun juga menyangkut relasi, hubungan
yang baik dengan dunia luar kita. Maka untuk mewujudkan kesehatian yang nyata dalam kehidupan warga gereja, Panitia Tahun Kesehatian HKBP Distrik 8 DKI Jakarta berkomitmen untuk berkarya dalam program-program kreatif dan relevan dan bernilai tinggi untuk menguatkan visi dan misi Kerajaan Allah di dunia ini. Kami mengajak seluruh elemen gereja, baik pelayan penuh waktu, pelayan takbisan dan non-takbisan, serta seluruh jemaat dan para pemerhati lintas denominasi, mari bersama-sama mendukung dan mensukseskan seluruh program-program pelayanan yang telah ditetapkan, baik dalam doa, daya, dan dana. Semuanya akan menjadi persembahan yang hidup bagi Tuhan untuk memperkokoh persatuan yang hidup dan saling melayani di tengah kehidupan yang penuh dinamika ini. Marilah saling mendoakan, saling menopang, serta bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Horas, horas, horas!